Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Anak kami diinfus dengan infus yang ala kadarnya. Gitu, infus yang tidak sesuai SOP itu menurut keyakinan saya. Mereka tidak ada pakai ini nemtek. Gitu, bagaimana mungkin saya mengingat nama mereka? Perawatnya gonta-ganti. Ketika ibu hamil ini tidak dirawat duluan, tidak dimasukkan ke ruang operasi duluan, maka bisa jadi 2 nyawa melayang. Sementara anak bapak sendiri. Hancur sekali hati saya mendengar kata-kata itu. Saya pikir itu sudah masuk langsung ke ruang operasi. Nunggu lagi, Pak. 24 jam ya? Sudah 24 jam ya? Dah 24 jam anak saya puasa jatuhnya. Berapa lama persiapannya? Ya, kisaran 1-2 jam. Selama itu mempersiapkan ruang operasi. Mereka menusuk tangan anak kami ini, Pak, sampai 20 kali. Gitu, untuk infus. Kenapa tidak? Ini infusnya dipasang ala kadarnya, seperti orang dewasa. Ya, pembuluh darahnya tidak kami temukan. Jadi alhasil, Pak, kami harus memasukkan infus ke urat nadi yang ada di leher. Istri saya langsung nangis itu. Dan dia langsung mencelupkan anak saya yang ada itu ada BAB, dibukanya pampers, langsung dimasukkan ke situ, dicucilah nya di situ, kemudian di air yang sama dicucikan ke bagian luka. Perbannya kurang kami beli, supratulnya kami beli, kami pakai handscoon steril kami beli, karena kami khawatir mereka itu para perawat itu tidak memakai handscoon steril. Hanya beberapa mungkin ya, Dek, ya, yang memakai handscoon steril. Dan kebanyakan mereka tidak memakai masker. Masker juga enggak? Tidak memakai masker. Saya awam gitu, nggak paham dong ini benar atau tidak. Ketika kita tanya dokter penanggung jawabnya siapa, nggak tahu. Sibuk. Bukan hanya Anda pasien di sini. Di sini over, di sini penuh. Tunggu jadwal. Perawat, ini apanya tangannya biru? Kenapa ini? Oh, ini kena himpit nih, Pak. Kena himpit, Bu. Nggak apa-apa. Dia bertanya-tanya lagi, WA gitu. Bukan telepon, Pak. Mereka itu tidak mengenal istilah gawat darurat, saya lihat. Masih WA gitu. Pak, ini sepertinya masalahnya itu di kantong kemih. Kami pasang lagi kateternya. Kita tunggu dulu perawat yang memasangnya ya, Pak. Dia itu dokter loh. Dia tunggu dulu perawat yang memasangnya. Telepon, barulah dia datang. Mau rasanya mau saya pukul semua orang di situ gitu, saking emosinya. Tapi saya nggak bisa melakukan itu. Nyawa anak saya di tangan mereka. Saya bilang ke semua dokter itu, Pak, saya sudah tidak sanggup menunggu di sini. Saya mau bawa anak saya ke luar negeri. Saya mau keluar paksa gitu. Saya hanya butuh rekam medis. Saya temui karunya. Suster, saya mau rekam medis. Rumah sakit yang di Singapura butuh rekam medis. Gitu. Keluarkan sekarang, anak saya akan saya bawa keluar. Ketika saya berikan informasi seperti itu, kumpul semuanya. Bisa ceritakan dari awal ini, bagaimana awalnya Ananda Gita Cio ini bisa dibawa ke Rumah Sakit MD Padang? Rumah sakit apa waktu itu? Jadi awalnya anak saya berdua dengan ibunya itu mau mandi bersama. Nah, ibunya sudah menghidupkan air dulu, gitu kan, menghidupkan air. Kemudian ibunya mau menutup pintu kamar. Si kakak berinisiatif untuk mengangkat adiknya. Gitu, diangkatlah adiknya mendekati air. Ya. Ternyata air yang keluar ini air panas. Gitu. Ditaruh adiknya di lantai. Oh. Ya kan? Nah, air di lantai itulah yang membuat luka bakarnya. Oke. Nah, saya bawa ke Rumah Sakit Hermina. Gitu, langsung ditanggapi dengan baik, dikasih salep, dikasih plastik, dikasih oksigen. Ternyata Rumah Sakit Hermina ini tidak lengkap alatnya. Menurut mereka, anak kita ini bakal butuh picu infeksius, mengingat luka bakarnya yang cukup luas, 23%. 23. Karena kami bukan dokter yang spesialis itu, tentu kami percaya dengan pihak rumah sakit. Ya. Diuruslah pemindahannya, rujukannya. Ternyata untuk pemindahan rujukan nggak gampang juga. Gitu. Walaupun saya punya kenalan, keluarga saya banyak yang dokter,
ada yang perawat-perawat juga. Ternyata urusan administrasi di M Jamil itu tidak segampang itu, walaupun kita punya kenalan. Oke. Udah ditelepon dokter-dokter hebat-hebat di situ. Tetap yang mengerjakan kan adminnya juga. Admin juga. Butuh waktu 1 sampai 1,5 jam gitu. Nah, pada saat anak saya sudah sampai di M Jamil, saya berharap administrasi yang lama itu sudah membuat anak saya langsung ditangani. Ternyata tidak. Istri saya disuruh berdiri dulu 1 jam lamanya sambil menggendong anak yang kesakitan. Oke. Padahal ada perawat dari Hermina ini yang mendampingi. Nah, mereka sangat sibuk, ruwet sekali di situ. Istri saya bertanya dengan baik, "Bu, anak saya ini apa langkahnya? Apa tindakan berikutnya?" Mereka jawab dengan sewot gitu, mata melotot. Jika mengambil istilah dari kata-kata yang diucapkan dari istri saya, mereka bilang seperti ini, "Ya ini sedang diurus. Sabar dulu," gitu, dengan nada yang tinggi sekali. Jadi karena kita butuh mereka, tentu kita bersabar, Pak. 1 jam setelah istri saya menggendong anak sambil berdiri, tangan ini sudah nggak kuat lagi, gitu. Tapi tetap diusahakan. Barulah kami dapat bed, dan itu bednya di ruang IGD yang bercampur dengan pasien, seluruh pasien di situ. Namanya IGD kan? Nah, kami kira setelah anak kami dapat bed di IGD tersebut, akan segera dilakukan tindakan operasi. Ternyata tidak juga. Masih diperban, dikasih supratul gitu. Dan kami disuruh menunggu. Anak kami diinpus dengan infus yang ala kadarnya. Gitu, infus yang tidak sesuai SOP, itu menurut keyakinan saya. Menurut gambar yang saya terima dari saudara-saudara saya. Gitu. Ini loh bentuknya infus untuk anak balita. Gitu. Mereka memberikan infus seperti orang dewasa. Bayangkan betapa susahnya saya menggendong anak. Anak kesakitan saya gendong, tangannya saya ginikan juga. Anak saya tenaganya sangat kuat, Pak. Gitu. Pada saat itu betul-betul susah pegang tangannya. Sehingga sedikit saja tangan ini bergeser, itu impusnya sudah langsung macet. Gitu. Langsung macet. Berulang kali saya panggil mereka untuk memperbaiki impus. Yang mendampingi kami saat itu ada saudara Nuri, dia perawat. Dia juga yang membantu memperbaiki impus. Ya sesuai dengan kemampuan dia juga dong, gitu, keterbatasan itu. Nah, 4 jam berlangsung, gitu, kurang lebih 4 jam kami dibiarkan di situ dengan perawatan yang seadanya. Datanglah mereka, dokter, itu bukan dokter utama, dokter yang dipercaya. Mereka menyampaikan jadwal operasi sudah dapat, 4 jam lagi mau dioperasi. Itu jam 8 malam itu. Mereka menyampaikan jam 8 malam, operasi akan dilakukan jam 12 malam. Setelah jam 12 malam, saya tanyakan ke mereka apakah jadwal operasinya sudah ada, kapan anak saya masuk. Ternyata jadwal operasi itu tidak ada, ditunda lagi. Anak saya sudah disuruh puasa makan dan minum, gitu, dari jam 8 malam itu. Jam 12 malam mereka bilang, "Mohon maaf Pak, masih menunggu, belum ada jadwal." Jam 1 malam saya tanya lagi, seperti itu juga jawabannya. Yang paling sering yang mereka ucapkan adalah, "Mohon maaf Pak, itu bukan wewenang saya tidak tahu, silakan tanya ke yang lain." Saya tanya ke bagian depan, seperti itu juga jawabannya. "Mohon maaf Pak, siapa perawatnya tadi?" Gitu, saya tidak tahu siapa yang merawat anak Bapak tadi. Mereka tidak ada pakai ini, name tag. Gitu. Bagaimana mungkin saya mengingat nama mereka? Perawatnya gonta-ganti. Gitu. Dan mereka datang sebentar, hilang, datang sebentar, hilang. Gitu. Tidak akan mungkin kita mengingat nama mereka. Dan seharusnya ketika pasien bertanya seperti itu, mereka harusnya mengunjungi kan? Kan kondisi mereka tidak sedang merawat pasien. Mereka sedang duduk. Kenapa tidak mereka cari tahu? Kenapa mereka tidak menspesialkan pasien yang sedang bertanya, yang sedang gawat ini? Apalagi ini bayi. Di mana-mana saya pergi, jangankan di rumah sakit, di tempat hiburan saja, di bandara saja, bayi diprioritaskan. Ini tidak ada sama sekali. Sampai jam pagi, jam 8, datanglah pimpinannya. Gitu. Tidak pimpinan utama, waktu itu dia dipercaya untuk memimpin ruang IGD tersebut. Saya datangnya sudah dari jam 8 kemarin, sekarang jam 8 atau jam 9, berarti sudah lewat dari 12 jam. Anak saya datangnya sore hari ini.
dijanjikan jam 12 malam operasi. Kira-kira anak saya operasinya kapan? Mana yang lebih dulu anak saya datangnya dibandingkan pasien yang lain? Apa jawaban mereka? Mohon maaf Pak, anak Bapak tidak segawat itu. Gitu. Ada yang lebih gawat. Ada setiap kali ada pasien ibu hamil, kami akan mendahulukan mereka. Karena kami sedang mempertaruhkan 2 nyawa. Ketika ibu hamil ini tidak dirawat duluan, tidak dimasukkan ke ruang operasi duluan, maka bisa jadi 2 nyawa melayang. Sementara anak Bapak sendiri. Hancur sekali hati saya mendengar kata-kata itu. Bu, kalau anak saya meninggal, saya juga bisa meninggal. Istri saya juga bisa meninggal. 3 nyawa yang Ibu pertaruhkan. Apakah nyawa anak saya tidak berharga? Ibu bilang ini sesuai dengan urutan. Mana yang dulu itu yang masuk. Tidak ada prioritas-prioritas. Ini sepertinya anak saya tidak akan pernah dilayani ketika ibu hamil datang terus. Betul nggak? Betul Pak. Betul katanya Pak. Betul Pak. Setiap kali ada ibu hamil, maka ibu hamil yang didahulukan. Ini anak saya bisa kena dehidrasi. Dokter DPJP udah bilang, Bu, luka bakarnya bagus, grade 2A, tapi hati-hati. Ini bisa rawan infeksi, bisa dehidrasi. Kalau udah dehidrasi, udah infeksi, bisa lewat. Saya udah diperingatkan itu dari pagi hari. Saya sampaikan ke beliau ini. Apa kata beliau? Kan ada infus, Pak. Infus yang dianggap sebagai penolong nyawa anak saya. Udah saya bilang ke dia, infusnya sering kebuka, Bu. Infusnya nggak aman, gitu. Susah mengelola infusnya. Dia hanya bilang mohon maaf. Gitu. Jam 9 pagi itu Pak, saya komplain ke mereka. Saya berharap jam 12 siang anak saya udah masuk kamar operasi. Jam 2 siang ya? Jam 2 siang, jam 12 siang. 12 siang. Ternyata hari sudah jam 4 sore, baru anak saya dibawa ke ruang OK, ruang operasi tadi. Saya pikir itu sudah masuk langsung ke ruang operasi. Nunggu lagi, Pak. Itu 24 jam seperti ya? Sudah Nah, 24 jam ya? Dah 24 jam anak saya puasa jatuhnya. Oke. 24 jamnya jam 8 malam. Sekarang baru ya hampir 24 jam. Sekarang jam 4 sore kan. Dibawa ke situ, nggak buru-buru juga tuh bawanya. Biasa aja dorongnya gitu. Mungkin karena dekat ya tempatnya. Saya bertanya gitu, Bu, ini langsung masuk kan? Iya Pak, tapi nunggu dulu ya Pak, ruang operasi baru selesai digunakan, sedang dipersiapkan. Berapa lama persiapannya? Ya kisaran 1-2 jam. Selama itu mempersiapkan ruang operasi. Apa alat-alatnya? Sebersih apa? Gitu. Ya mohon maaf Pak, memang seperti itu SOP-nya. Mereka selalu menyampaikan SOP, SOP, SOP gitu. Seperti itu SOP-nya. Sebagai orang yang menggantungkan nyawa anak kepada mereka, gitu kan, tentu kami harus bersabar. Saya nggak mungkin marah-marah, gitu. Ternyata Pak, sambil menunggu itu datang lagi ibu hamil. Datang lagi ibu hamil. Saya pikir ibu ini betul-betul kritis, meraung-raung gitu. Ternyata dia masih biasa-biasa aja dan masih berbicara romantis dengan suaminya. Di situ sedih lagi, hancur lagi perasaan saya. Tapi saya udah tidak berani lagi bertanya, gitu. Saya khawatir kalau saya bertanya lagi nanti ditinggalkan lagi. Ya. Karena sebelumnya setiap kali kami bertanya, mereka meninggalkan kami, gitu. Dan tidak ada yang tahu siapa tadi orang itu. Itu sudah menjadi trauma mendalam bagi kami. Kami hanya sabar, anak kami sudah tidak sanggup lagi menangis, hanya mengeluarkan sedikit suara. Tangannya udah bengkak. Tidak bisa lagi masuk infus dari jam 4 sore. Mereka menusuk tangan anak kami ini Pak sampai 20 kali. Gitu, untuk infus. Kenapa tidak? Ini infusnya dipasang ala kadarnya seperti orang dewasa. Dikit aja naik, udah hilang dia. Pembuluh darah ini sekali disuntik bisa pecah, udah pecah dia kan? Kita harus cari pembuluh darah yang lain. Berapa kali pecahnya pembuluh darah ini? Sehingga tidak ada lagi pembuluh darah yang bisa digunakan. Itu yang terjadi jam 4 sore. Sehingga jam 8 malam, anak saya dapat jadwalnya yang dijanjikan 1 jam pembersihan sampai 3,5 jam. Gitu. Masuknya tadi jam 4 lewat lah. 3,5 jam, jam 8 malam baru masuk ke ruang OK itu Pak. Selang waktu beberapa lama datanglah dokter keluar, mereka bilang, Pak, anak Bapak nadinya sudah tidak kita temukan, itu urat nadinya ini.
Ya, pembuluh darahnya tidak kami temukan. Jadi alhasil Pak, kami harus memasukkan infus ke urat nadi yang ada di leher. Istri saya langsung nangis itu. Karena dia bidan. Dia tahu yang melalui leher ini berbahaya. Itu bisa mengakibatkan kerusakan pada paru-paru kalau salah-salah masuk. Ya, kita tidak ada pilihan, tentu kita harus terima. Daripada nyawa anak saya melayang, mending ada kesempatan. Setelah itu dilakukan tindakan-tindakan, saya baru tahu Pak, kata dokter DPJP, luka anak saya ini ringan, paling hanya butuh waktu setengah jam. Operasinya. Ternyata operasinya sampai 2 jam. Gitu. Dan saya baru tahu juga, baru dapat info juga, ternyata anak saya menunggu 3,5 jam itu karena ada orang lain yang dioperasi. Itu baru informasi ya, belum pasti itu. Ada pasien ortopedi yang menggantikan anak saya. Bukan ibu hamil lagi kan ya? Bukan ibu hamil lagi. Gitu. Ada pasien ortopedi. Kenapa digantikan seperti itu? Karena ternyata dokter yang mau mengoperasi anak saya belum siap. Belum siap dia ternyata. Sehingga daripada ruangan ini kosong, masuklah orang ortopedi. Mereka berpikir hanya 1 jam, ternyata sampai 3 jam. Dan tepat informasi yang saya terima, anak saya 3 jam lebih menunggu di ruangan yang bagian depannya itu. Gitu. Selesai operasi Pak, anak saya udah segar badannya, gitu, udah nangis. Langsung kami temui, dia bisa langsung menyusu. Di situ harapan kami timbul kembali. Tapi kekhawatiran tidak berhenti. Anak saya diletakkan di depan pintu mau keluar, bukan di tempat yang hangat gitu. Tapi di depan pintu mau keluar, seolah-olah mau dijemput orang. AC di situ, AC besar sekali Pak, di situ di atas kepala dia. Anak saya di sini. 2 jam juga nunggu. Saya komplain, Bu, ini anak saya aja yang dewasa kedinginan. Apalagi anak saya siap operasi, dia aja agak menggigil ini. Betul nggak nih tekniknya? Apakah betul ditempatkan di tempat ini? Apa jawabannya? Mohon maaf Pak, kalau AC ini nggak bisa dikurangi. Ini sentral. Dan ruangannya memang harus sedingin ini. Karena ada alat-alat yang panas yang harus dijaga suhunya. Oke lah kalau gitu. Tapi selang waktu beberapa lama, dia mengambil alat untuk pemanas suhu, gitu, pemanas pasien. Diambil dari pasien yang lain, ya kan? Diambilnya, tapi dia tidak mengajarkan saya bagaimana cara memakainya. Hanya diletakkan di atas selimut. Kemarin saya operasi di Melaka, Pak, Rumah Sakit Mahkota. Ini operasi tangan. Saya mendapatkan alat itu. Ternyata cara pemakaiannya di atas selimut. Saya diselimutkan, kemudian dimasukkan ke dalam, selimutnya menutupi alat itu. Sehingga panasnya ini tidak mengenai tubuh. Dia di atas selimut. Di atas selimut, tapi bukan di luar gitu, di dalamnya. Wah, enak ya ternyata alat ini gitu. Tapi anak saya nggak dapat. Ujung-ujungnya karena saya tidak paham bagaimana cara memakainya, dia pun tidak mengajarkan. Saya khawatir ini bisa menimbulkan penyakit baru. Saya letakkan di bawah bed dan dia tidak komplain sama sekali, gitu. Dan setelah 2 jam setelah operasi keluarlah datang perawat tadi Pak di ruang HCU bedah umum. Itu ruangan kelas 3. Saya pakai BPJS kelas 1, ya kan? Awalnya saya pakai umum tapi tidak dilayani dengan baik. Mereka bilang sama saja sebelum operasi daripada saya buang-buang uang kan, mending saya urus juga BPJS-nya. Dan itu pun saya urusnya Pak setelah anak saya masuk ke ruang itu, ke ruang HCU itu. Bukan sebelum operasi diselesaikan semuanya, enggak. Gitu. Sebelum dimasukkan ke ruang HCU, kami kembali menyampaikan, Bu, kami sudah memesan dahlia, ruangan dahlia, VIP. Kami tidak mau anak kami dicampur dengan pasien yang lain. Karena dari awal dokter bilang, anak kami ini lukanya tidak berat, ini hanya grade 2A tapi rawan infeksi. Jadi harus steril. Apa jawaban mereka? Mohon maaf Pak, ruangan VIP itu agak jauh ke belakang. Tidak ada dokter jaga, tidak ada perawat yang standby. Kalau seandainya terjadi infeksi atau anak Bapak kritis, susah kami untuk mendatanginya dengan cepat. Ruangan terbaik untuk luka bakar anak adalah ruangan ini. Memang bercampur dengan pasien yang lain,
Tapi ruangan anak bapak ini di sebelahnya, bukan pas di ruangan pasien yang banyak itu. Saat ini kosong ruangannya. Senanglah hati saya kalau memang seperti itu. Berarti sama juga kayak VIP, gitu kan. Pada saat datang ke ruangan itu, saya kagetnya luar biasa. Ketika dia membuka kain pintunya itu, gordennya itu, berterbangan lalat-lalat yang kecil. Lalat-lalat kecil yang biasa menghinggapi makanan yang basi. Nyamuknya luar biasa. Istri saya khawatir luar biasa. Bu, ini aman nih Bu untuk anak. Kok ada nyamuk, ada ini? Ya mohon maaf Bu, tapi kan bisa kita usir. Dengan santainya perawat bilang seperti itu. Ya sudah, kami terima gitu. Gordennya tidak diganti Pak. Gorden yang sama terus menerus. Setelah saya cek pada saat rawatan, ternyata gorden itu memang tidak pernah diganti. Pasien yang rawan infeksi diinapkan di kasur yang tidak disterilkan dulu, hanya dibuka alasnya, diganti dengan alas yang baru. Kemudian kain pintunya tidak diganti. Tidak ada penyemprotan kayak kasus COVID gitu. Terima ala kadarnya. Ya sudah, anak saya ditaruh di situ. Mereka menjanjikan kepada kami monitor. Apa mereka bilang? Ini adalah ruangan terbaik. Di situ ada monitor, ada ada perawat jaga, ada dokter jaga. Monitor tidak pernah kami dapatkan sampai anak kami kritis. Gitu. Padahal monitor itu sangat bermanfaat untuk mengukur gula darah. Saya kurang paham untuk mengukur apa saja, tapi yang jelas monitor itu sangat penting untuk mengukur semua organ tubuh anak saya. Yang penting-penting. Itu tidak pernah kami dapatkan. Oksigen tidak standby, Pak. Oksigen tidak standby di atas kepala anak saya. Padahal ketika infeksi, oksigen sangat penting ternyata. Gitu. Hari pertama rawatan, malamnya anak saya masuk, para perawat dan para dokter yang datang pada saat itu bilang, Pak besok mandi ya Pak, perbannya akan diganti, ini akan dilakukan oleh dokter. Dokternya siapa? Mereka tidak kasih tahu. Ternyata besoknya itu anak saya dimandikan jam 12 siang. Padahal dijanjikan pagi hari. Dimandikan oleh satu orang perawat. Dan perawat ini tidak terampil saya lihat. Gitu. Perawat sebelumnya ketika membuka perban hanya butuh waktu 10 menit. Paling lama 20 menit. Sudah diperban lagi. Rapi pemakaiannya. Perawat yang ini, dia gemetar memegang anak saya. Memasang perbannya berantakan sekali. Dia berkali-kali minta maaf. Maaf ya Bu, kurang rapi, kurang bagus bentuknya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tertutupi. Gitu. Saat memandikan itu Pak, dia hanya satu orang, saya dan istri saya yang disuruh untuk mengangkat anak. Padahal saya tidak punya keterampilan sama sekali bagaimana cara mengangkat anak luka bakar. Gitu. Saya tidak tahu mana yang rawan infeksi, mana yang tidak boleh disentuh. Dia hanya bilang pada saat itu, angkat saja Pak, tidak apa-apa. Saya mau mencuci lukanya. Saya pikir bak yang digunakan itu bak yang bagus, gitu, bak yang steril. Ternyata enggak, hanya bak kecil yang sudah lama, gitu, yang sudah terkelupas-kelupas. Plastiknya, udah terkelupas-kelupas. Dia memakai bak itu. Dan dia langsung mencelupkan anak saya yang ada gitu, ada BAB. Dibukanya Pampers, langsung dimasukkan ke situ, dicucilah nya di situ, kemudian di air yang sama dicucikan ke bagian luka. Gitu. Sebagai orang tua yang trauma di IGD, dibentak gitu, kemudian dia menghilang, saya nggak berani lagi menegur. Saya berpikir mereka yang terbaik. Karena sebelumnya dikatakan di situ orang-orangnya sudah terlatih. Berarti seperti ini latihannya. Itu yang dalam pikiran kami berdua. Gitu. Dan sabunnya itu tidak terlihat itu. Sabun di airnya itu tidak terlihat. Dan dia tidak menggosok dengan baik. Hanya ngetap-tap seperti ini. Habis itu disiram. Gitu. Habis itu diangkat lagi anak kami. Kan? Diangkat ke bed. Dikasih Supratul, butuh waktu 3 jam. Sampai temannya datang, masih di Sikojo baru lain. Sampai gitu ya? Sampai gitunya. Dan tidak selesai 100%, kami ditinggalkan. Dia menghilang. Gitu. Untung ada kakak Nuri lagi yang perawat perempuan gitu. Dialah yang menyelesaikan sampai 100%.
Oke. Bahkan luka anak saya yang bagian perut ini tidak diperban dengan baik. Dia bilang sebaiknya perbannya seperti ini saja supaya cepat keringnya, masuk juga udara. Menurut keilmuan dia. Gitu. Bahkan pemasangan pampersnya harusnya rapat, ini sengaja dibiarkan terbuka. Padahal di bagian kemaluan ini banyak luka. Oh. Dibiarkan terbuka dengan alasan supaya udara masuk. Saya kan orang awam, tentu saya nggak tahu. Gitu. Tentu saya percaya dengan dia. Artinya ngikut aja ya? Ngikut aja. Habis itu hari pertama Pak. Hari kedua yang dijanjikan dokter J, tapi dokter J-nya tidak ada, digantikan dokter Y. Datanglah dokter Y pada saat itu, kalau saya tidak salah masih jam 2. Perjanjiannya pagi dimandikan. Tapi mereka membuat standar baru. Lewat terus dari jam 12 siang. Dimandikan jam 2, tapi saya bersyukur juga saat itu keterampilannya jauh berbeda. Yang datang 2 orang, perawat senior sama dokter. Perawat senior membantu membuka perban, gitu, membuka pakai gunting, terampil saya lihat beliau itu, dan sabunnya lebih banyak Pak. Cuci dengan cepat, tidak ada ngomong sama sekali, gitu, tanpa ngomong dengan kami, betul-betul fokus. Yang sebelumnya ngomong terus, gitu, ngomong terus dengan kami. Yang ini betul-betul dibersihkan gitu. Sampai pemasangan perban selesai, beda sekali teknik pemasangannya, kerapiannya. Pikiran saya waktu itu hanya butuh waktu 10 sampai 20 menit pemasangan perban. Selesai. Selesai mandi itu wajah anak saya berubah segar sekali. Nafsu makannya naik. Gitu, nafsu makannya naik, badannya menjadi lebih berotot gitu. Sebelumnya kan lunglai gitu. Kakinya mulai digoyang-goyang, digesek-gesek ke tubuh istri saya. Sebelumnya tidak kuat dia. Harapan muncul dong, gitu, karena ada perbaikan. Berarti ini memang ahli mereka ini. Gitu. Kemarin mungkin seperti itu, sekarang sudah menjadi lebih baik. Besoknya pasti akan lebih baik lagi. Itu yang menjadi keyakinan kami dan pemikiran kami. Ternyata suhu badan anak saya naik. Gitu. Di malam harinya suhunya naik. Datanglah di pagi hari dokter anak, spesialis dokter anak. Yang dia itu tidak bertanya sedikit pun ke kami, dia itu hanya ngomong dengan dokter-dokternya ini, yang di belakangnya. Gimana kondisi anaknya, apa yang udah dikasih, gitu. Dan dia membuat kesimpulan, karena kondisi anak ini panas, jangan dimandikan dulu, besok dimandikan. Artinya, jatah mandinya hari ini dilampaui, tanpa pergantian perban. Padahal SOP-nya perban diganti tiap hari. Minimal 1 sampai 2 kali diganti perban itu. Supaya tidak kena infeksi. Ini setelah 24 jam tidak diganti. Kemudian besok harinya juga tidak diganti perbannya. Gitu. Saking penuh bakterinya perban itu, ada minyak-minyak loh di perban itu. Warnanya berubah dari putih menjadi menguning. Darah juga mulai mengalir-ngalir. Gitu. Awalnya tidak ada darah, sekarang mulai ada darah. Dan anak saya, tangannya yang sebelumnya tidak menggaruk badannya, sekarang menggaruk bagian luka itu. Gitu. Menggaruk bagian luka sampai sedikit bolong dia karena kena tangan kuku. Luka bakarnya yang digaruknya gitu. Sulitnya luar biasa menangani tangan anak, Pak. Lengah sedikit langsung tangan anak sampai ke situ. Gitu. Saya tanya juga ke istri, ini nggak ada teknik yang lain, Dek. Gimana kalau tangan anak ini diikat gitu, supaya dia tidak menggaruk? Istri saya juga nggak paham soal itu. Ternyata ada teknik, Pak. Saya dikirimin foto sama dokter itu, dokter di rumah sakit lain. Ada dikasih saplak, apa namanya? Spalak. Dikasih spalak ternyata tangan anak itu. Dikasih spalak, kemudian dilem, diperban, sehingga dia tidak bisa bergerak, lebih lincah tangannya itu. Yang dipegangnya hanya spalak itu. Gitu. Ini tidak dikasih. Dari awal di IGD sampai di ruang rawatan, nggak dikasih sama sekali. Anak sudah kesakitan, tangannya bergerak liar. Jadi saya betul-betul bingung dengan istri, bagaimana cara menghentikan ini. Ujung-ujungnya saya selimutkan anak saya, tangannya di luar. Tangannya hanya menggaruk selimut yang cukup tebal. Gitu. Dengan underpad di bawahnya. Underpad itu, Pak, saking kurangnya di situ, kami beli underpad.
perbannya kurang kami beli. Supratulnya kami beli. Kami pakai handscoon steril, kami beli. Karena kami khawatir mereka itu, para perawat-perawat itu tidak memakai handscoon steril. Hanya beberapa mungkin ya Dek ya, yang memakai handscoon steril. Kebanyakan hanya memakai handscoon bersih. Handscoon yang digunakan ke pasien-pasien yang lain. Oke. Itu juga digunakan ke anak kami. Beberapa perawat berani tidak memakai handscoon Dalam penanganan kemarin. dalam penanganan itu. Dan kebanyakan mereka tidak memakai masker. Masker juga enggak? Tidak memakai masker. Saya awam gitu, nggak paham dong ini benar atau tidak. Sebelumnya di ruang operasi dibilang mereka itu terlatih loh. Mereka itu terlatih dalam masalah luka bakar. Tentu kami beranggapan, oh seperti inilah caranya, SOP-nya seperti ini. Ngapain kita tegur-tegur? Nanti menghilang lagi. Nah, di hari kedua kan tadi dimandikan. Hari ketiga tidak dimandikan. Hari keempat itu dimandikan. Hari keempat dimandikan, kondisi sudah luar biasa, menyakitkan bagi anak saya. Gatalnya luar biasa, nafsu makannya sudah hilang pada saat itu. Dijanjikan di pagi hari, ternyata dia jam 2 siang baru datang. Dokter T namanya. Saya ribut itu, nanya ke dia. Saya tanya ke semua perawat. Pak, Bu, ini anak saya kesakitan, gatal sekali. Ini udah 2 hari nggak mandi, apa yang harus dilakukan? Minimal perbannya diganti. Gitu, saya bilang gitu. Dokter T ini di mana dia? Apa yang dia lakukan sekarang? Kok pagi hari dijanjikan sampai sekarang dia belum datang juga? Dari pagi sampai siang saya selalu ribut di situ. Apa jawabannya? Dokter, mohon maaf Pak, Dokter T itu sedang mengurus administrasi memulangkan pasien yang sedang dirawat. Di mana ruangannya? Itu kan hanya masalah administrasi. Kenapa tidak pasien yang gawat darurat yang didahulukan? Kan bisa diwakilkan administrasi itu. Kalau dia sesibuk itu tidak bisa ditinggalkan pasien yang mau pulang itu, kenapa tidak digantikan dengan dokter yang lain? Kan di sini banyak dokter. Kemarin perawat loh yang menggantikan. Apa yang dia bilang? Mohon maaf Pak, pasien di sini juga banyak, bukan hanya anak Bapak. Gitu, mohon bersabar ya Pak. Itu kata-kata yang selalu keluar itu. Pasien di sini sangat banyak Pak. Bahkan saya sendiri pun pernah mendengar di depan mata kepala saya, di dekat saya dengar ada pasien orang tua yang mengeluh-ngeluh berjam-jam dia manggil-manggil, barulah dia datang, apa dia bilang? Ajo deh ibu leko bu, iya sabarlah dulu, ibu kan baru siap operasi, tenanglah dulu. Kebiasaan memarahi pasien, menghardik pasien, itu adalah kebiasaan yang lumrah Pak, di rumah sakit itu. Padahal saya ketika berobat di rumah sakit swasta, jarang sekali saya melihat cara penanganan pasien, cara komunikasi pasien yang seperti itu. Malah pasien yang marah-marah kepada perawat karena merasa tidak dilayani dengan baik. Kalau ini Pak, sekali aja kita menegur, sekali aja kita bertanya, langsung hilang. Ditanya ke temannya, nggak tahu. Bagaimana kita bisa berharap sembuh kalau caranya seperti itu? Ya nggak? Ketika kita tanya dokter penanggung jawabnya siapa, nggak tahu. Sibuk. Bukan hanya Anda pasien di sini. Di sini over, di sini penuh. Tunggu jadwal. Pernah saya bilang ke dia, Bu, ini tolong anak saya udah lama ini BAB-nya, tolong dibersihkan, perbannya tolong diganti. Ya sabar ya Pak, kan masih baru kan Pak. Saya tunggu sebentar. Udah 1 jam Bu, itu masih baru Pak, tunggu sebentar. Setelah anak saya meninggal, saya lihat di internet, ternyata membersihkan BAB itu 15 menit harus dibersihkan. Tidak boleh lebih dari itu, 15-20 menit. Ini sampai 1 jam. Kalau tidak punya keterampilan membersihkan BAB istri saya, mungkin seharian nggak akan dibersihkan Pak. Gitu. Ini kami bersihkan sendiri, bagian BAB-nya itu. Kami kasih supratul sendiri. Itu perjuangan yang kami lakukan. Kalau tidak, mungkin lebih cepat anak kami meninggalnya. Terus Gitu. masa-masa kritis sebelum Cio meninggal itu seperti apa Pak? Jam 10 malam, ini setelah mandi ketiga ya. Hari ke? Hari keempat ini. Hari keempat. Hari keempat. Hari keempat, mandi ketiganya kan siang hari tuh. Jam 10 malam, tangan anak sudah mulai membiru, bibirnya biru. Menyusunya itu mulai kurang, ya kan Dek? Sebelumnya menyusunya kuat. Ini mulai kurang menyusu. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Kami sudah khawatir itu.
sudah lain kemana-mana pikiran kami. Kami laporkan ke perawat. Oke. Perawat, ini apanya tangannya biru, kenapa ini? Oh, ini kena himpit nih Pak. Kena himpit Bu, nggak apa-apa. Bukan dokter yang periksa langsung. Dokter tidak pernah ketemu sama kami kalau di jam jaga itu. Oh. Ada dokter yang jaga, tapi bukan penanggung jawab anak kami. Pengakuannya. Iya, pengakuannya. Setiap kami tanya, dokter jaga anak saya di mana? Kemana dia? Nggak tahu saya Pak, bukan urusan saya Pak. Selalu itu yang jadi jawaban dokter yang ada di ruangan itu. Bukan tanggung jawab saya yang itu Pak. Kemudian pas sudah membiru badannya semua, selanjutnya seperti apa Pak? Tidak ada penanganan Oke. ketika membiru tangannya itu. Mereka fokus ke suhu. Suhunya naik, gitu, tidak turun-turun, diganti infus, kemudian dikasih albumin. Ketika dikasih infus, dikasih albumin, dikasih darah, itu anak saya HB-nya rendah, dikasih transfusi darah. Tidak ada perbaikan, tetap suhunya tinggi, tetap anak saya kejang-kejang seperti itu. Dan semua itu perawat yang melakukan. Perawat yang di malam hari perawat ya Dek? Ada dokter datang beberapa. Ada dokter, beda lagi dokternya ini. Oke. Nah, jam 1 beda lagi dokternya Pak. Dan bertanya lagi ke kami. Dokternya ini beda-beda terus. Datang bertanya lagi ke kami. Bu, gimana, berapa suhu anak? Kapan terakhir diukur suhunya? Obat apa yang sudah dikasih? Berapa kencingnya? Berapa mililiter kencingnya? Kami yang diandalkan untuk menjawab pertanyaan itu. Sampai istri saya menyampaikan ke mereka, Bu, apakah di sini tidak ada buku status? Harusnya di buku status itu ada keterangannya. Harusnya ada operan. Sehingga ibu tidak perlu lagi bertanya ke kami. Dia diam, Nadek. Iya. Dia hanya diam. Gitu. Bentar Pak, saya potong. Dari jam 10 mulai membiru tadi itu Bu Cio, jam berapa dokter baru datang melihat? Dari jam 1 itu dokter datang berganti-gantian. Jam 1 datangnya. Datang gitu, berganti-gantian memberikan instruksi ke perawat. Instruksinya infusnya diganti, Oke. kemudian transfusi darah, kasih albumin. Itu yang mereka lakukan. Tapi perkara tanda-tanda membiru itu, seharusnya tangan membiru itu adalah tanda-tanda oksigen mulai kurang. Oke. Harusnya sudah langsung diberikan oksigen dengan kualitas yang lebih baik. Itu kan pukul 10 mulai ya? Jam 10 sudah mulai membiru. Biru. Jam 1 malam baru datang dokter kan? Oke. Jam 1 malam. Mereka melihat kondisi membiru itu. Tapi mereka tidak memberikan 3 oksigen. jam berarti ya? Ya. Kemudian? Anak saya tetap kejang-kejang. Merah jam 10 itu. Jam 10 itu juga muncul tanda merah di bagian bokongnya. Sebelumnya tidak ada Yang luka merah. bakar? Yang luka bakar. Oke. Merah seperti pembusukan. Gitu, bercak-bercak yang sangat banyak. Sebelumnya tidak ada merah itu. Kita tanyain. Kita tanyain, apa penyampaiannya? Itu tanda-tanda penyembuhan. Memang itu yang kita cari. Dan inilah yang akan dioperasi berikutnya supaya hilang yang merah-merah ini. Kembali kami diamankan lagi, Pak. Pikiran kami ini ditenangkan terus, gitu. Mereka menutupi terus kondisi-kondisi gawat darurat itu. Gitu. Setelah itu jam pukul 1 ke bawah apa yang terjadi lagi? Anak kami selalu kejang kan, Oke. dengan urutan yang sama, 3 kali nangis gitu. Kira-kira bunyinya seperti ini. Gitu. Pendek-pendek panjang, pendek-pendek panjang. Tidak ada waktu untuk bernafas lah. Nafasnya itu hanya ketika gitu. Cuma itu aja, tanpa jeda. Dari jam 1 malam ya, sampai jam 7, jam 5, jam 7. 7 pagi? Jam 7 pagi kayak gitu terus. Mengerang-ngerang gitu ya? Mengerang-ngerang kayak gitu terus. Gitu. Jam 3, jam 5 ya. Jam 3 sampai jam 5 itu datang dokter tuh. Dokter yang baru lagi, kami nggak ingat siapa dia. Siangnya apa masih subuh? Masih subuh. Masih Jam subuh. 3 dini hari gitu ya, sampai 3, subuh? Ya. Oke. Datanglah dokter dan perawat. Dia melihat, oh ini kok nggak ada kencing ya. Diperiksanya bagian atas kemaluan, gitu kan. Dia memberikan diagnosa. Bagian kantong kemihnya yang kena. Ini penuh kan, keras kan. Ini kantong kemih yang kena. Coba izin ya Pak, kita buka ya Pak kateternya. Oke. Dibuka. Nggak keluar, harusnya kan keluar. Muncrat dia pipisnya itu kan. Nggak keluar sama sekali. Kemudian dia bertanya-tanya lagi, WA gitu. Bukan telepon Pak.
Mereka itu tidak mengenal istilah gawat darurat, saya lihat. Masih WA gitu. Masih WA mencari informasi, dan apa kata mereka? Pak, ini sepertinya masalahnya itu di kantong kemih, kami pasang lagi kateternya. Kita tunggu dulu perawat yang memasangnya ya Pak. Dia itu dokter loh. Dia tunggu dulu perawat yang memasangnya. Kemana perawatnya? Sholat subuh. Katanya sholat subuh. Saya nunggu sampai 2 jam. Si perawat tadi. Dan si dokter yang bilang tadi menghilang entah kemana. Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia. Dan dia orang lain nggak kenal juga siapa dia. Dokter itu? Dokter itu. Bukannya nggak kenal ya, tapi nggak tahu dokter mana tadi yang datang. Nah, mereka nggak tahu dokter mana yang datang. Dan mereka tidak berusaha mencari tahunya untuk kita. Saya bilang, kondisi anak saya udah gawat darurat, tolong cari tahu. Dia berjanji mau memasangkan kateter. Ada namanya perawat A yang perawat jaga di situ. Saya panggil dia. Waktu itu dia istirahat, jam 5 subuh dia istirahat. Saya panggil dia, butuh waktu setengah jam juga memanggil dia. Bang, tolong panggil dokter tadi bang. Dia bilang jam 5 mau dipasangkan infus. Mau dipasangkan kateter. Ini udah jam 7. Belum juga dipasangkan. 7? Iya. Ya. Jam 7 belum juga dipasangkan. Di mana dia? Gitu. Telepon, barulah dia datang. Mau rasanya mau saya pukul semua orang di situ gitu. Saking emosinya. Tapi saya nggak bisa melakukan itu. Nyawa anak saya di tangan mereka. Datanglah perawat yang ditunggu itu. Perawat satu orang laki-laki yang ditunggu itu jam 7. Pasang kateter. Untuk pasang kateter yang janjinya jam 5 subuh waktu itu? Janji jam 5 subuh. Diagnosanya hanya di bagian kencing. Salah pemasangan katanya. Salah pemasangan katanya. Ini salah pemasangan dari dokter sebelumnya. Nah, seperti apa puncak kritisnya setelah itu? Puncak kritisnya setelah mereka mengukur semua organ tubuh itu, ketahuanlah gula darahnya rendah, saturasinya sudah turun, tensinya turun gitu. Dengan adanya monitor-monitor tadi. Monitor yang dijanjikan itu dikeluarkan ketika Alsio nafasnya sudah tinggal sedikit. Oke. Gitu. Matanya sudah kaku. Tidak mendengar siapa-siapa lagi. Disitulah keluar alatnya. Dan pada saat itu saya langsung menelpon rekanan saya gitu. Dia punya pesawat khusus untuk membawa anak ke luar negeri. Oke. Saya teleponlah rekan-rekan saya tersebut, saya ingin anak saya dibawa segera ke luar negeri. Persiapkan rumah sakit di situ. Hanya dalam waktu sekejap rumah sakitnya sudah siap gitu. Saya sudah bayar DP, pesawatnya sudah disiapkan. Tapi tidak bisa langsung datang pagi. Datangnya jam 3. Saya bilang ke semua dokter itu, Pak, saya sudah tidak sanggup menunggu di sini. Saya mau bawa anak saya ke luar negeri. Saya mau keluar paksa gitu. Saya hanya butuh rekam medis. Saya temui karunya. Suster, saya mau rekam medis. Rumah sakit yang di Singapura butuh rekam medis. Gitu. Keluarkan sekarang. Anak saya akan saya bawa keluar. Ketika saya berikan informasi seperti itu, kumpul semuanya. Berkumpullah orang bagian administrasi, kemudian bagian humas, dokter spesialisnya datang, gitu, DPJP-nya datang. Disitulah mereka seolah-olah membujuk saya lagi, gitu. Ngapain dibawa ke luar negeri, Pak? Anak Bapak sudah seperti ini. Setidak-tidaknya jangan ke luar negeri, ke Jakarta aja. Kalau nggak salah mereka menyebut RSCM. RSCM biasanya rujukan. Nah, rujukan berikutnya kan, ke RSCM saja, itu lebih baik dari yang di sini. Itu kata dokter DPJP anak saya. Tapi datanglah dokter dipicu, gitu, yang terbiasa menangani anak dengan kondisi seperti ini kan, tanpa dia memeriksa apa-apa, tanpa sentuh apa-apa, dia hanya melihat monitor, melihat cara bernafas anak saya, langsung dia bilang, Pak, anak Bapak ini kondisinya sudah sangat parah, paru-parunya sudah radang sekali, pernafasan sudah rendah sekali. Kalau Bapak bawa juga ke Singapura, maka anak Bapak ini bisa meninggal di jalan. Sudah tidak transportable untuk dibawa. Sebelum dokter dipicu ini datang, semua orang di situ mengatakan, Pak, ini anaknya alhamdulillah gula darah udah naik, saturasinya udah bagus, karena udah kita kasih oksigen yang 2 liter, gitu. Tensinya Udah ambang batas katanya. Tensinya ambang batas. Istri saya komplain, ini tensinya rendah sekali, tolong diperbaiki, tolong diperiksa.
Apa kata dokter itu kan? Dokter R ya. Ya, Dokter R, Bu, tenang Bu, tenang. Ini untuk anak-anak ambang batas untuk tensi. Gitu. Ini masih normal, masih tidak apa-apa. Yang jadi masalah sekarang hanyalah di bagian pernafasan. Kita hanya perlu oksigen. Selama perawatan kami ditenangkan seperti itu. Itu yang membuat kami lalai gitu. Itu yang membuat kami tidak mau lagi berpikir di luar. Karena mereka menganggap ini biasa, ini bagus, lukanya bagus sekali ya. Ini sebentar sembuh ini. Wah, hebat. Seperti itu terus penyampaiannya. Artinya yang disampaikan bukan kondisi real ya, hanya Bukan. untuk apa namanya? Menutupi kelemahan anak kami. Oke. Kekurangan anak kami. Nah, ketika dokter picunya datang, itu pun Pak, dokter picu itu datang dengan keadaan menyampaikan informasi, mohon maaf Pak, picu kami penuh. Kami tidak bisa membawa anak Bapak sekarang ke picu. Lalu sampai kapan kami menunggu? Ada waktunya? Tidak ada waktunya Pak. 24 jam? Berkemungkinan Pak, berkemungkinan lebih. Hati orang tua mana yang tidak hancur mendengar kata-kata seperti itu? Anak kami sudah kritis, tapi ruangan tetap tidak ada. Tapi ketika semuanya kembali dikumpulkan, dokter DPJP kami memohon, ikut membantu kami saat itu. Memberikan analogi-analogi, logika-logika, sehingga masuk di logika mereka. Dan akhirnya dapat juga ruang picu untuk anak kami. Tapi jamnya sudah jam 12 siang. Anak sudah tidak normal lagi, dari jam 1 malam, sudah parah sekali jam 7 pagi. Masuk ke picu jam 12 siang. jam 2 siang. Jam 12 siang. Jam 2 siang kita masuk picu. Oh, jam 2 siang masuk picunya. Saya komplain dari jam 7 pagi. Ya kan? Dokter datang ribut gitu memeriksa semuanya dari jam 7 pagi. Pas di ruang picu, apa kata dokternya? Pak, mohon maaf ya Pak, ini anak Bapak kondisinya sudah sangat drop. Hanya doa yang bisa membantu. Gitu. Kami hanya bisa berusaha. Apa lagi yang bisa kami lakukan? Gitu. Semua tindakan-tindakan maksimal yang bisa kami lakukan sudah kami lakukan. Tapi ujung-ujungnya anak kami tiba di ruang picu dalam keadaan sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Jadi bisa dikatakan ruang picu itu hanyalah ruang penyelesaian akhir. Bukan ruang untuk menyelamatkan kondisi anak. Betul seperti itu, Dek? Gitu. Semuanya sudah hancur. Bagian otak sudah hancur. Paru-paru sudah tinggal sedikit kinerjanya. Itulah kira-kira, Pak. Dinyatakan sudah meninggal? Besok paginya. Besok paginya. Di ruang picu ya? Di ruang picu. Oke, apa yang disampaikan waktu itu? Selama di picu itu kami dipanggil berkali-kali itu. 14 kali RJP. 14 kali RJP. Sempat henti jantung dia 14 kali gitu. Henti jantungnya. Masuk picu, henti jantung, kami dipanggil. Kemudian selang waktu beberapa lama dipanggil lagi. Ya memang ruang penyelesaian akhir lah picu itu. Dan denyut jantung pun itu, denyut kami lihat ya, denyut jantungnya, nafasnya sudah tidak ada. Tapi ternyata denyut jantung itu hanya dari alat. Bukan denyut jantung aslinya gitu. Kan masih ngembang-ngembang kayak ini ada. Itu alat yang menggerakkan. Nafas yang masuk itu dari alat juga. Nafasnya masuk. Kalau kita dengar nafas anak saya sudah tidak ada. Tapi saya masih bersyukur juga, saya tidak menyalahkan orang picu. Kerja keras mereka saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sampai 30 kali dipompa-pompa anak saya. Saking menghargainya mereka. Tentang nyawa. 1% pun tersisa mereka perjuangkan. Gitu. Tapi sebelumnya tidak. Ada peluang besar pun dibikin peluang itu menjadi sekecil-kecilnya. Oke. Gitu. Nah, setelah semua ini terjadi Pak ya, nah apa yang akan Bapak lakukan terhadap pihak rumah sakit sendiri? Ketika istri saya curhat, kami menemukan banyak sekali fakta. Fakta orang-orang yang meninggal. Dari kondisi yang biasa-biasa saja meninggal juga, apalagi kondisi kritis. DM yang masuk ke saya pun juga demikian. Ternyata anak saya ini bukanlah korban pertama kali. Anak saya hanya tidak beruntung masuk ke situ. Itu ternyata orang yang masuk ke situ ujung-ujungnya kebanyakan meninggal. Saya sekarang merubah arti dari kejadian hidup saya ini. Saya berkeyakinan Tuhan mengutus saya untuk merubah
sistem yang bobrok ini. Oke. Gitu. Melalui anak saya. Saya diberitahu oleh Tuhan ini sistem yang bobrok yang tidak bisa diandalkan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Padahal di situ telah diberikan dokter-dokter terbaik, perawat terbaik, alat-alat terbaik. Dana luar biasa besarnya pergi ke situ. Dana APBN, bukan APBD. Pajak kita rakyat inilah yang digunakan untuk memfasilitasi itu. Tapi ternyata orang-orangnya punya mindset yang buruk terhadap pasien. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang juga perawat, secara gamblang memberikan pesan gitu kan, menuliskan komentar seperti ini. Allah, kalian komplain-komplain, beko kalian baru be juga sinan. Gitu. Allah, kalian komplain-komplain, beko sakit pai jo kamari. Nah, kami yang butuh kalian doh, kalian yang butuh kami. Nah, mindset itu yang harus kita rubah gitu. Sebanyak apapun alatnya, sepintar apapun orangnya, kalau mindsetnya tidak menganggap satu nyawa ini berharga, mereka tidak menganggap pasien ini perlu dilayani dengan baik, pasti orang akan meninggal juga. Artinya, kelalaian ini bukan tidak sengaja, tapi ini sudah sistemik, sudah disengaja. Dari atas sampai bawah seperti itu. Nah, kami berniat ingin memperbaiki sistem ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengadili semua orang-orang yang bersalah dalam proses perawatan anak kami. Kami berkeyakinan ketika orang-orang yang lalai tersebut diberikan sanksi yang setimpal, maka ini akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk komplain ketika anaknya atau dia tidak dirawat dengan semestinya. Kami ingin memberitahukan kepada masyarakat, rumah sakit yang kita banggakan ini tidak dijalankan oleh orang-orang yang bagus. Jadi jangan menyerahkan diri Anda seperti itu saja. Oke. Itu misi kami. Kita mendengar pihak rumah sakit juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada Bapak. Seperti apa proses awalnya ketika meminta maaf itu? Artinya kalau meminta maaf itu ada mengakui adanya kesalahan di situ kan? Ya. Pertemuannya 2 kali. Oke. Pertemuan pertama dihadiri oleh komite-komite, direktur dan petugas dan orang-orang yang tidak berkaitan dengan anak kami. Oke. Gitu. Manajemen artinya ya? Manajemen. Mereka mengakui mereka itu salah gitu, tapi mereka tidak menjelaskan secara gamblang kesalahannya di mana. Mereka hanya menyampaikan, ya Pak, kami mohon maaf, kami berempati dengan anak Bapak. Kalau ada kesalahan, kami minta maaf gitu. Kalau ada kelalaian, kami mengakui ada kelalaian, kami minta maaf. Oke. Saya mewakili semua jajaran direksi, jajaran karyawan yang ada di Rumah Sakit M. Jamil. Itu direktur yang bilang itu. Tapi saya sampaikan kepada direktur, Pak, goal saya ke sini adalah saya ingin bertemu dengan semua petugas yang melayani anak saya. Saya ingin bertanya kepada mereka apakah SOP mereka sudah benar, dan saya ingin mereka minta maaf kalau SOP mereka salah. Saya ingin itu direkam, dan saya ingin melihat videonya ketika hati saya kembali hancur. Itu yang saya yakini bisa mengobati hati saya. Sehingga diadakanlah pertemuan kembali di hari Jumat, pertemuan yang kedua. Datanglah semua petugas-petugas itu. Ada beberapa yang tidak datang, gitu. Nah, pada saat itu kami mendapatkan keinginan kami itu, Pak. Kami mendapatkan keinginan kami di mana mereka mengakui kesalahannya. Mengakui mereka salah SOP, gitu. Tapi kami tidak mendapatkan videonya. Di situ yang menjadi kekecewaan. Waktu itu direkam ya? Direkam sama mereka. Oke. Gitu, direkam. Nah, tapi mereka tidak memahami isi hati kami. Gitu. Mereka tidak mempedulikan bagaimana cara mengobati mental kami ini. Padahal saya sudah sampaikan, itulah cara untuk mengobati mental kami sekarang. Gitu. Siap. Nah, sementara langkah berikutnya tentu Bapak sudah menyusun hal-hal yang perlu dilakukan gitu. Artinya sudah melakukan pelaporan, ada rencana melaporkan ke pihak kepolisian atau ke tingkat yang lebih lanjut rencananya? Jelas. Kami sudah kami akan melapor ke polisi, melapor ke dinas-dinas terkait. Itu seperti Inspektorat, Kemenkes. Bahkan kami ingin berbicara langsung dengan Pak Presiden. Saya sudah punya kenalan yang dia bisa menghantarkan kami langsung ke Pak Presiden. Mudah-mudahan ini berhasil. Kami berpikir, Pak, dengan cara merubah sistem ini secara keseluruhan,
yaitu dengan cara kami bisa berbicara dengan Presiden, maka akan banyak nyawa masyarakat Indonesia ini bisa kita selamatkan. Selama ini kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuh. Adalah ini tidak mungkin lah ada yang lebih parah lagi, mandi dengan kotoran. Kita yang bukan dokter dan perawat saja rasanya tahu lah, tidak mungkin memandikan dengan kotoran. Jadi menerangkan yang begitu ya ini kalau itu ada SOP-nya. Jadi kalau ada luka bakar itu dibersihkan dulu dan dimandikan. Tapi kalau karena tidak lengkap melihatnya, itulah yang terjadi aman. Dan insya Allah kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil nanti yang akan dilaporkan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan SOP standar prosedur, tentu dengan tegas kami akan menindaklanjuti Serta ratusan makian